Untuk kewajibannya, Iya, untuk kewajiban kewajibannya. setelah mempunyai NPWP Mm-mm. itu untuk orang pribadi Orang itu pribadi. melaporkan Mm-mm. SPT tahunan ya. SPT Jadi tahunan, nggih. Setahun setahun sekali, nggih. sekali Mm-mm. melaporkan penghasilannya Mm-mm, seperti mm-mm, itu. mm-mm. Untuk karyawan itu Mm-mm. biasanya Halo Sobat Bisnis dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Bertemu kembali dalam acara podcast MPP Karanganyar Beyond Expectation bersama saya Kisana. Hari ini kita akan membahas sebuah topik atau tema terkait tentang layanan perpajakan, khususnya layanan perpajakan pada kantor pelayanan pajak Pratama Karanganyar. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu, seorang narasumber yang cantik tentunya, yang akan kita nantinya berkenalan dan berdiskusi dengan beliau. Langsung saja kita akan menyapa beliau. Selamat pagi, Mbak. pagi, Mas. Sehat? Alhamdulillah Oke, sehat. silakan untuk menyapa ke sobat bisnis dan memperkenalkan diri, Mbak. Monggo, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera. Nama saya Arofaini Dewi Ratnaningsih, Mm-mm. tapi biasa dipanggil Ana. Ana gitu, Iya, Mbak Ana betul. gitu ya, Iya, ya lebih boleh. familiar ya. Oke. Asik ya, oke. Saya penyuluh pajak di Mm-mm. KPP Pratama Karanganyar. Oke, Mbak Ana, lebih Iya. gampangnya kita sebut saja. Kita hari ini berbincang-bincang dengan seorang narasumber yang jelita. Mbak Ana, Mbak Ana sudah berapa lama join bergabung di KPP Pratama? Kalau mulai masuk saya sejak tahun 2010. Sejak Iya, 2010 ya. 2010, tapi saya sudah berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain, dari pulau Oke. satu ke pulau yang Wah, lain. tour of duty-nya luar biasa ya. Dan toh. seluruh Indonesia kalau Seluruh kami. Indonesia, Ya, nggih. nggih. Luar Terakhir biasa nggih. Terakhir tahun 2001 kemarin saya pindah di KPP Pratama Karanganyar. 2021 di KPP Nggih. Pratama Karanganyar. Iya, nggih. Sebelumnya di mana, Mbak Ana? Sebelumnya saya di Kalimantan, Di Kalimantan. Selatan. Kalimantan Selatan. Iya, di Oh, nggih. Banjarbaru. Banjarbaru, Kalimantan Nggih. Selatan. Wah, luar biasa ya. Beliau menjalankan tugasnya sebagai seorang penyuluh pajak gitu tadi Iya. ya. Tour of duty-nya keliling Nusantara pemirsa. Lanjut saja. Oke, kita akan memperkenalkan, Mbak. Yel-yel kita punya yel-yel atau jargon, Mbak, di MPP Karanganyar itu. Jadi MPP Karanganyar Beyond Expectation begitu ya. Iya. Oke, kita akan coba jargon kita. 3 2 1. MPP Karanganyar Beyond Expectation. Sekali lagi nggih, Mbak Ana, biar mantap. Oke. Oke. MPP Karanganyar Beyond Expectation. Oke, kita langsung saja bertanya ke narasumber kita, Mbak Ana. Mbak Ana seorang petugas penyuluh pajak. Kebetulan di gerai kami ada gerai layanan KPP Pratama, Mbak Ana. Iya. Mungkin bisa diceritakan dulu cakupan singkat wilayah KPP Pratama itu jauh mana? Oh, iya. Wilayah KPP Pratama Karanganyar terdiri 2 kabupaten. Nggih, oh 2 kabupaten Ini nggih. Kabupaten Karanganyar, Karanganyar dan Kabupaten Sragen. Kabupaten Iya, Sragen, itu nggih. cakupan wilayahnya. Cakupan wilayahnya, Iya, seluruh nggih. wilayah. Seluruh itu. Nanti KPP Pratama mencakup 2 wilayah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen. Terus kemudian mungkin di gerai layanan MPP. Itu sobat bisnis, pelaku usaha itu bisa konsultasi apa saja atau layanan apa saja yang diberikan oleh teman-teman KPP di sini. Oke. Kalau di gerai MPP ini, KPP Pratama Karanganyar ada 5 layanan yang 5 disediakan. layanan nggih. Iya. Yang pertama untuk pendaftaran NPWP. Pendaftaran Oke, NPWP nggih. Yang kedua untuk pembuatan kode billing. Pembuatan kode Oke. billing. Yang ketiga untuk aktivasi EVIN. Aktivasi EVIN Oke. nggih. Terus yang keempat ada informasi KSWP. Oh, Nih, konfirmasi konfirmasi. status wajib pajak itu ya? Iya, betul sekali. nggih, Dan nggih. yang terakhir ada untuk konsultasi perpajakan. Konsultasi perpajakan, Iya. SPT SPT kayak gitu nggih. Iya, bisa. Mbak Cara Ana, nggih. membuat SPT, Cara membuat cara SPT, menghitungnya, cara seperti itu menghitungnya. bisa. Oke. Iya. Kita coba kupas satu persatu. Boleh, silakan. Sobat bisnis, kita akan tanya dulu karena perpajakan itu erat sekali dengan namanya istilah NPWP Oh, gitu. iya. Nomor pokok wajib pajak gitu. Betul sekali. Kira-kira itu manfaatnya apa? Terus sasarannya siapa saja? Terus kira-kira mungkin cara-cara ngurusnya gitu Mbak Ana, iya. bisa jelaskan nggih. Baiklah. Ke NPWP itu nomor pokok wajib pajak. nggih. Itu diperlukan untuk mengurus administrasi perpajakan. Mengurus administrasi perpajakan. Iya, Oke, betul, garis bawahnya ya. di situ terus. Sebagai warga negara Indonesia, kan tentunya kita turut membangun Nggih. negeri salah satunya dengan
membayar Membayar pajak. pajak. Iya, betul Oke. sekali. Nah, cara untuk mendaftarkannya, yang pertama tentu harus mempunyai KTP. Oke. Nggih, harus mempunyai KTP Punya dulu. KTP dulu nggih. elektronik itu nggih Mbak nggih. Betul Wah, sekali. KTP syarat Nah, utama pembuatan NPWP KTP catat iya. nggih. Lalu Kemudian yang kemudian kita bisa meminta bantuan di gerai di gerai layanan, NPP, nggih. Itu melalui aplikasi DJP online. aplikasi. Jadi petugas di Betul. sini membimbing pelaku usaha Ya. calon-calon wajib pajak ini Nggih. untuk membuatkan NPWP melalui aplikasi DJP Ya, online. Nggih, melalui lajeng. aplikasi DJP online. Terus yang kedua harus mempunyai email yang Oke, aktif. punya email. Iya, Ya, betul. saya yakin itu semua sobat kris punya email Ya. karena HP sekarang itu Android gitu Betul ya. sekali. Ya, iPad dan kadang lain sebagainya. ada yang nggih. nggak tahu, nggak Heeh. punya email. Waduh. HP-nya apa, Bu? Iya, Gitu anjir kan. lah. Ternyata Itu kan, HP-nya iya, Android. ini, Itu nggih. pasti ada emailnya. Pasti ada emailnya. nggih, Oke, gitu. kedua email terus Nggih. selanjutnya. Oh ya, ada lagi. apa? Kalau email itu hanya bisa dipakai untuk satu akun. Satu gitu. akun, nggih. Nggih, jadi kalau misalnya email itu sudah untuk mendaftarkan NPWP, tidak bisa dipakai lagi. Oh, gitu. Jadi Dipakai satu- untuk apa yang untuk maksudnya untuk NPWP yang lain. Oh, Nah, begitu. gitu. Jadi satu email. akun, satu Nggih, email, satu betul. NPWP, gitu Nggih, nggih. betul sekali. Oh, Jadi iya nggak iya bisa iya iya. double. Nggak bisa double. Betul. Ketika saya seorang pelaku usaha perorangan, saya punya NPWP, besok kemudian saya bikin perusahaan, bikin email yang lain lagi. Iya, Oke. nggak bisa dipakai ya, lagi, nggak bisa sudah dipakai. seperti Itu itu. satu akun, satu email Iya. untuk satu NPWP. Iya, kadang kan Lajeng. ada satu keluarga gitu yang Heeh. punya email satu Iya. gitu. Jadi Waduh. mendaftarkan keluarganya itu juga nggak bisa. Nggak bisa. Iya, Oke. jadi Oh, menarik nih. Kalau satu keluarga, saya kepala keluarga. Iya. Kemudian apakah satu NPWP itu bisa dipakai untuk istri saya seperti itu? bisa. Oh, bisa. Bisa. Jadi Intinya kalau satu bisa. keluarga itu Mhm. yang wajib punya NPWP adalah kepala keluarga. Oke, Gitu. siap. Seperti itu. Tadi email, lanjut Nih, lagi. lanjut. Nggih. Nanti didaftarkan di DJP online. Itu kita di situ ada menu maaf, untuk pendaftaran bukan di DJP online ya. Kalau untuk NPWP itu di e-registration. E-registration. Iya, Oke, betul sekali. oke. Pendaftaran di menu e-registration. Iya. Setelah seperti itu daftar. Nggih, nanti diikuti aja di situ ada panduannya, Oke. ada mengisi nama, alamat seperti itu. Entrian Iya, inputting entrian data yang seperti inputting itu nggih. data, nggih. Oke, sobat bisnis, kalau panjenengan semua itu agak kesulitan, petugas layanan di gerai NPP Karanganyar khususnya di KPP Pratama akan siap untuk membantu nggih Mbak Ana Iya, nggih. betul Ah, sekali. luar biasa. Oke. Kemudian ada lagi istilah kode billing. Wah, ini bingung saya lagi. Kode billing itu apa lagi Mbak Ana? Monggo bisa dijelaskan. Kode billing itu kode untuk membayar pajak. Kode untuk Nggih, membayar pajak. jadi Nggih, kalau nggih. membayar pajak Mm-mm. itu kan kita memerlukan kode kayak seperti Dita di bank. Ada Oke. surat apa setoran gitu kan. Nah, itu iya. seperti itu. Jadi ada nomor kode untuk membayar pajak Nggih. seperti Jadi itu. setelah mendapatkan nomor NPWP, Nggih. kemudian melakukan aktivitas bisnisnya, Ya. mau membayar pajaknya harus punya kode billingnya. Betul sekali. Nah, terus caranya bagaimana mengurus kode billingnya ini? Oke, Ya. yang pertama kan sudah punya NPWP. Ya, nggih. Itu kita harus aktivasi Evin dulu kalau Aktivasi Evin. Nggih. Kalau Evin itu tetangga saya ada samping rumah itu. Ini apa lagi Nggih. nih Evin ini? Evin itu electronic Electronic. filing identification number. Waduh, electronic filing identification number. Wah, Ya. agak rumit. Iya, Ya, ini itu- nomor identifikasi Iya, ngono betul, ya. itu aja secara Nomor gampangnya. identifikasi nggih. Nomor Oh. identifikasi, Untuk jadi- bisa bayar pajak ngoten nggih. Betul nggih. sekali. Bisa Jadi, dijelaskan lagi monggo. untuk membayar pajak itu harus punya Evin. Evin bisa didapatkan itu di gerai Di gerai layanan juga. ya, Oh. atau datang ke kantor KPP. Nanti kita bisa bantu. Iya, iya, nggih. iya, Jadi iya, iya. syaratnya cuma punya NPWP aja. Syaratnya punya Nggih, NPWP. dan kalau untuk pelaku usaha sudah tahu berapa yang akan dibayarkan. Oh, sip. Gitu. Berarti Evin ini bisa untuk nginceng gitu ya, Pak? Untuk mengintip besaran biaya pajak itu Bukan, Gimana? Evin billing atau Evin maksudnya? billingnya tadi. Billing itu hanya untuk membayarkan saja. Oh, aksesnya melalui kode billing ini Iya. ya, tuh. Nomor-nomor seri tertentu yang Nggih, untuk untuk passwordnya membayarkan gitu loh nggih. tuh. Iya, Oh, jadi lah, lah. untuk membayarkan tuh menggunakan kode billing. Tapi kalau untuk perhitungannya karena pajak itu kan menganut self assessment. Jadi wajib pajak sendiri yang menghitung berapa besarnya pajaknya. Kayak Seperti gitu itu. nggih. Saya punya usaha dengan pendapatan kotor katakan 5 juta per bulan, berapa Nggih. pajaknya harus dibayar Kalau- seperti itu Nggih, nggih, nggih. jadi sudah menghitung sendiri Menghitung pajaknya sendiri, gitu. nggih, nggih. Untuk tarifnya untuk tahun 2021 Berapa, kemarin Mbak? 0,5%. 0,5% dari Iya, dari omset. omset, Iya, setengah 0,5% persen dari omset omset. per dibayarkan per bulan. Iya, per Oke. bulan supaya tidak terlalu berat. Gitu. Oh, oke. Jadi 0,5% per bulan
dari omset para wajib pajak ini harus menyetorkan kewajiban pajaknya nggih. Betul Gitu nggih, sekali. Mbak. Nah, oke tadi ada istilah juga panjenengan singgung tentang KSBPD. KSBP BP, nggih. nggih, Ah, betul. kebanyakan di saya orang daerah Mbak wes lali ya. Maaf ya pemirsa nggih. Oke, konfirmasi status wajib pajak. Itu maksudnya apa itu? Nggih. Itu kevalitan NPWP, kevalitan NPWP, Kevalitan nggih, NPWP. dan kevalitan SPT tahunan 2 tahun terakhir itu. Jadi begitu. itu bisa Nggih. diakses di DJP online. Oh, ngaten. Gitu, Jadi nggih. ketika NPWP-nya itu masih terdaftar aktif atau Betul tidak, sekali. itu dikonfirmasi lewat aplikasi ini. Aplikasi DJP online. Oke, Gitu. itu bisa dilakukan mandiri juga oleh Bisa dilakukan mandiri Oh, asal gitu. sudah punya tadi Evin tadi. Jadi asalnya. karena Evin itu untuk registrasi, Oke. jadi membuat akun di DJP online. Oh, gitu. begitu nggih alurnya nggih. Nggih. Ya, ini wong ada kalanya juga, Mbak. Banyak orang pelaku usaha itu karena makin banyak kode-kode password akun gitu, kadang-kadang lupa nomor Evin saya berapa. Oh, iya. Nah, terhadap pelaku usaha ini yang lupa atau sengap, gimana solusinya? Bisa telepon ke KPP. Oke, Iya. solusinya kalau panjenengan lupa nomor Evin panjenengan, para pelaku usaha sobat beli semua, telepon ke KPP terus. Ya, nanti tinggal menyebutkan saja nomor NPWP-nya berapa, Oke, lalu gitu. minta nomor Evin-nya. Gerak di MPP juga bisa Bisa, bantu. bisa. Oke. Di MPP juga bisa Jadi mengecekkan. kalau sobat bisnis lupa nomor Evitnya, bisa telepon KPP Pratama ataupun datang ke gerai layanan MPP. Nomor teleponnya mungkin bisa di-share ya, Mbak ya. Iya, nanti Nanti bisa di-share, nanti kami sampaikan di sini. siap. Dituliskan di podcast kita ini ya, biar MPP-nya semakin moncer gitu. Betul Biar sekali. masyarakat pada tahu bahwa keberadaan MPP ini bisa membantu para pelaku usaha seperti itu. Lantas begini, kaitan juga tadi NPWP. Ada batas nggak minimal seorang pelaku usaha itu harus melaporkan penyetoran pajaknya tadi, Mbak? Untuk kewajibannya, Iya, untuk kewajiban kewajibannya. setelah mempunyai NPWP itu untuk orang pribadi Orang itu pribadi. melaporkan SPT tahunan ya. SPT Jadi tahunan, nggih. setahun sekali, Setahun sekali, nggih. melaporkan penghasilannya seperti itu. Untuk karyawan itu Mm-mm. biasanya mendapatkan bukti potong Dipotong yo nggih dari bukti bendahara potong, gaji, iya, dari betul, itunya, apabila dari perusahaan dipotong dari juga. perusahaan Nggih, ataupun nggih. dipotong dari pemberi kerjanya Oke, seperti itu. Jadi Mm-mm. yang dilaporkan adalah bukti potong itu. Bukti Terus potong setahun itu. sekali. Setahun sekali. Iya, Paling batas- lambat Paling lambat satunya 31 Maret setiap 31 per Setiap tahunnya. nggih. Jadi tahun depannya tahun itu, depannya. Jadi nggih. SPT tahun 2021 dibayarkan paling disetorkan atau dilaporkan Dilaporkan, nggih. paling lambat 31 Maret 2022. Iya, betul. Seperti itu nggih, Iya. nggih. Jadi catat sobat bisnis per 31 Maret tiap tahunnya itu adalah tanggal akhir pelaporan SPT pada tahun masa yang kemarin seperti itu nggih. Iya. Mbak Ana. Kalau bisa Nah, jangan mepet-mepet. Oh, jangan mepet-mepet, nggih, kasihan karena- Mbak Ana dan teman-teman ya yang bukan itu, apa? cuman server kita itu kan Oke. penuh ya Oh, kan, iya, karena iya, iya. laporannya sekarang serba online, Serba online, nggih. nggih, nggih, Kadang nggih. ada kalau terlalu penuh agak lambat, Agak seperti lambat, itu, terus nggih. kadang error juga. Oke, seperti jadi itu. malah lebih awal-awal lebih baik. Januari, Iya, Februari betul. malah lebih bagus dan Iya. wajib pajak sangat taat kalau demikian Betul nggih, sekali. Mbak Ana nggih. Sesuai dengan harapan teman-teman di perpajakan untuk membangun negeri nggih. Nggih. Lantas bagaimana kalau terjadi keterlambatan pelaporan? Lah, sanksinya apa ini? Bisa Iya. disampaikan ini. nggih. Untuk Kan sanksi- banyak juga pelaku iya. usaha yang aku lali, saya lupa Mbak, waduh ya, seperti itu. Atau sengaja lupa. Kapan gitu. Kalau untuk sanksi Nggih. keterlambatan pelaporan SPT tahunan itu dendanya 100.000. Dendanya 100.000. Iya, 100.000 setiap Oh. tahunnya. Nah, itu diakumulasikan di atau teknisnya bagaimana? Setiap tahunnya. Jadi Oh, setiap tahun itu dikira terlambat itu Hah? terkena sanksi 100.000. Oh, Gitu. Jadi kalau misalnya tahun 2022 misalnya terlambat Nggih. kena 100.000. Nanti di tahun 2023 misalnya terlambat lagi kena lagi lagi. 100.000 seperti itu. Oh, gitu. Langsung di mana? Kelihatan di apa Enggak, nanti surat. ada surat. Ada ya, surat. diterbitkan Oh. surat tagihan Oh, pajak lah, ini namanya. Nah, itu. Kalau teman-teman sobat bisnis ada keterlambatan ketika melaporkan SPT-nya, ada surat dari teman-teman KPP Pratama. Betul. Oke, sekarang sebelum ke pertanyaan terakhir, tata cara pelaporan SPT lah. Nah, Ini penting ini. Penting, Betul. monggo silakan dijelaskan. Kata cara pelaporannya melalui DJP online. Lalu di JP Nggih, online. untuk nggih. orang pribadi Mhm. itu bisa melalui
e-filing Melalui e-filing. atau e-form. Oh. Nah, caranya di DJP online, di menu DJP online. Jadi ketika kita sudah mempunyai akun DJP online, kita tinggal login aja di situ. Jadi dengan NPWP dan password yang sudah dibuat tadi, kan sudah registrasi ya, pakai Evin tadi, sudah bikin akun, sudah punya password. Tinggal masuk aja ke menu pelaporan. Nah, di situ kita bisa memilih dengan e-filing atau e-form. Kalau e-form biasanya untuk pelaku usaha. Kalau untuk karyawan, formulir begitu betul, istilahnya. tapi secara online, elektronik betul gitu sekali. Kalau untuk karyawan biasanya menggunakan e-filing. Seperti itu. Jadi nanti di situ ada panduannya, kita tinggal mengisi seperti itu. Begitu. Sobat bisnis, semuanya mudah. Luar biasa perbincangan kita pagi hari ini, ya. Singkat, ya, tetapi apa yang menjadi maksud dan tujuan dari podcast kita tersampaikan. Jadi jangan lupa sobat bisnis untuk mengurus NPWP. Kalau panjenengan semua sudah melakukan usaha, monggo silahkan tindak ke Gerai Layanan MPP Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar atau KPP Pratama ya Mbak ya, untuk mencari NPWP. Di sana ada teman-teman yang bisa mengarahkan, membimbing, dan istilahnya konsultasi nggih Mbak, tata caranya seperti apa. Berikut juga kalau kesulitan laporan tadi nggih Mbak ya. Bisa, kita bisa siap bantu seperti betul, itu. Di MPP bisa juga. Di MPP juga bisa nggih. Oke. Mbak Ana bahagia dengan pekerjaannya? Alhamdulillah. Luar biasa. Ini yang penting nih. Catatannya penting gitu. Kalau kita bahagia segala pun apa yang dikerjakan berarti senang. Seperti itu artinya. Terima kasih bincang-bincang kita pada pagi hari ini Mbak Ana. Meskipun singkat, sangat membantu kami, membantu juga para pelaku sobat bisnis. Tetapi sebelum saya tutup, ada satu pertanyaan terakhir. Mungkin bisa menyampaikan kepada sobat bisnis dan pemirsa semua pesan dan kesan atas MPP Karanganyar ini. Monggo. Pesan dan kesan saya sangat berterima kasih ya atas adanya gerai MPP ini. Jadi para wajib pajak itu lebih mudah untuk mengurus perpajakannya. Jadi tidak perlu datang ke kantor pelayanan pajak, gitu, jadi bisa datang ke MPP. Layanannya juga banyak yang bisa dibantu. Jadi lebih mudah gitu. Tidak terlalu banyak antri seperti itu. Ya, terima kasih. Mbak Ana hobinya apa? Hobi saya berkebun. Mantap, berkebun, bercocok tanam. Cocok dengan saya. Nah, oke. Saya tanamannya tanaman obat. Oh, begitu. Contohnya jahe kunir kayak gitu. Wah, berarti toge, tanaman berkeluarga. Luar biasa ya. Daun sirih gitu ya. Lidah buaya. Waduh, hati-hati itu. Jangan sampai ada juga lidah mertua. Oke, bincang-bincang kita luar biasa. Terima kasih Mbak Ana, petugas penyuluh pajak KPP Pratama. Oke, pemirsa sobat bisnis dimanapun Anda berada, tetap terus saksikan kami di acara podcast MPP Karanganyar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di akun YouTube kami, channel DPM PTSP Kabupaten Karanganyar. Yang terakhir, tetap terus semangat, tetap terus sehat, tetap keadaan luar biasa, semua gembira. Bersama kami juga di sini Mbak Ana dan saya Kisana menyampaikan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan tak lupa juga kami mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan bagi Anda semua. Terakhir, kami ucapkan selamat perpisahan, dan kita akan ketemu lagi di acara podcast berikutnya dengan topik-topik dan tema-tema yang menarik. Oke, kita akan jargokan apa? Serukan. Ya kita. Wah, hampir lupa saya. Oke. MPP Karanganyar Beyond Expectation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Hebat!